Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya. Semoga kalian semua tidak bosan untuk tetap menonton video saya ini. Di sini kita bisa bersama-sama belajar untuk mengembangkan channel YouTube kita. Pertama kali ketika kita bergabung untuk menjadi partner YouTube, hal yang kita harapkan adalah untuk mendapat penghasilan tambahan ya. Namun tidak ada salahnya juga ketika kita berharap menjadikan YouTube sebagai penghasilan utama kita. Semoga saja bisa seperti itu. Amin. Namun kebanyakan dari kita para YouTuber pemula itu yang difokuskan bukan untuk mencari penghasilannya, tapi malah fokus ke 1000 subscriber dan 4000 jam tayangnya. Ini hal yang selalu dilakukan oleh para YouTuber pemula. Padahal ada beberapa hal yang perlu diperhatikan selain mencari 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Apa saja hal yang harus diperhatikan ini? Simak terus video ini sampai habis. Jangan di skip, difahami agar kita tidak gagal paham, agar kita bisa belajar meningkatkan channel YouTube kita. Dan jangan lupa subscribe agar bisa selalu tetap belajar per YouTubean bersama-sama dan bisa mengembangkan channel YouTube kita. Jadi hal yang pertama yang harus diperhatikan sebelum kita fokus mencari 1000 subscriber dan 4000 jam tayang adalah memahami channel kita sendiri itu channel tentang apa. Apa sih channel yang kita bahas ini? Konten di channel kita ini bahasnya tentang apa ya? Kalau kita nggak paham dengan konten yang kita bahas di channel YouTube kita, itu bisa mengakibatkan stuck. Nah, maksudnya itu stuck itu bulet, ya di situ-situ saja, karena kita tidak memiliki ide-ide kreatif tentang konten yang kita bahas. Jadi usahakan sebelum membuat channel, itu pikirkan dulu baik-baik, channel apa yang akan kita buat nantinya, konten apa yang akan kita bahas di channel YouTube kita. Jangan sampai ya ketika nanti di tengah perjalanan kita sudah menghabiskan banyak biaya, kita sudah menghabiskan banyak waktu, kita sudah menghabiskan banyak tenaga, kok tiba-tiba channelnya nggak ada perkembangan, lah itu pasti kan membuat kita capek, itu pasti membuat kita bosan, akhirnya pengen menyerah. Padahal pengennya ketika kita terjun di dunia YouTube itu mendapat penghasilan yang banyak dari YouTube loh, tapi kok baru bikin 10 video udah nyerah. Itu salah satu penyebabnya adalah kita membuat konten di channel YouTube kita hal yang tidak kita pahami, sesuatu yang tidak kita mengerti. Mungkin ada yang tanya, lalu seharusnya saya bikin konten apa? Konten apa yang gampang buat, sedangkan pekerjaan saya untuk dijadikan konten kayaknya kurang menarik. Pekerjaan saya, keahlian saya, hobi saya untuk dijadikan konten susah, ribet. Banyak modalnya. Kalau untuk saya pribadi, saya di dalam membuat channel YouTube ini, channel tentang belajar seputar YouTube, ini sebenarnya saya buat untuk merangkum ilmu yang telah saya dapatkan. Saya buat berbentuk video, kemudian saya upload di YouTube untuk sebagai media penyimpanannya saja. Namun di sisi lain saya juga berharap semoga channel YouTube ini bisa berkembang seperti channel-channel YouTube yang sudah besar lainnya. Beberapa channel yang telah saya buat meliputi channel podcast sebelum tidur. Jadi ini adalah salah satu hobi saya ya, menulis kemudian membaca. Akhirnya saya buat menjadi sebuah video konten berupa podcast sebelum tidur. Selanjutnya saya membuat channel YouTube tentang videografi maupun fotografi. Saya membahas tentang kamera. Nah itu semua meliputi tentang hobi saya ya, kegemaran saya. Saya buat menjadi sebuah konten. Dan yang baru-baru saya buat lagi adalah tentang konten permainan anak atau membersihkan mainan. Dari beberapa channel yang telah saya buat ini, saya jadikan konten. Ada satu channel ada satu channel yang ini memang hobi saya, namun ternyata channelnya ini kurang peminatnya. Jadi channel podcast
membaca novel sebelum tidur itu peminatnya kurang, peminatnya hanya para remaja-remaja saja, tidak mencakup semua umur, hanya para anak-anak muda belasan tahun saja yang meminatinya. Sebagian besar saja orang yang suka membaca novel. Jadi bagaimana caranya agar kita bisa menentukan channel yang tepat untuk kita? Caranya kita bisa meriset video apa, konten apa yang banyak diminati oleh para penonton. Kita bisa meriset atau mencari di aplikasi TubeBuddy. Kita bisa menggunakan aplikasi TubeBuddy untuk meriset konten apa sih yang banyak dicari oleh penonton, ataupun kita bisa menggunakan fitur pencarian yang ada di Google. Atau kalau kalian masih bingung dengan konten apa yang ingin kalian buat, kalian bisa membuat konten tentang mainan anak. Membersihkan mainan anak ini banyak sekali ya peminatnya. Meskipun para konten kreatornya itu banyak, tapi para peminatnya juga ini sangat banyak. Karena anak-anak itu ketika menonton video, itu tuh mereka nggak peduli entah itu videonya bagus atau tidak. Yang penting itu nyala, ada gambarnya, ada warnanya. Itu anak-anak itu sudah pada senang banget. Dan saya rasa untuk membuat konten ini semua orang bisa melakukannya. Meskipun mereka tidak punya keahlian di dalam bermain, tapi pasti ketika membersihkan mainan itu tetap bisa kalian lakukan. Kalian bisa mencoba untuk membuat channel YouTube konten mainan anak-anak. Jadi hal yang harus diperhatikan sebelum memperhatikan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang adalah membuat channel yang sesuai dengan kemampuan kita. Kemudian kalau kita masih bingung channel apa yang bagus buat kita, coba kita riset dulu konten apa yang banyak peminatnya. Kemudian setelah itu kita sudah bisa menentukan channel apa yang akan kita bahas nantinya, konten-konten apa yang akan kita buat. Hal yang perlu diperhatikan adalah ide. Daripada kita bingung memikirkan subscriber yang selalu hilang, tiba-tiba muncul lagi, jam tayang yang tak kunjung datang, lebih baik kita memikirkan ide-ide konten apa yang akan kita buat nantinya. Selalu mencari ide dengan mencari referensi dari video-video orang, kemudian kita catat, ini hari ini akan membuat video ini dengan tema seperti ini, alurnya begini ya. Jadi manfaatkan waktu kita untuk membuat ide-ide konten saja daripada harus memikirkan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Karena tujuan kita bergabung di YouTube bukan untuk mencari 1000 subscriber dan 4000 jam tayang saja, tapi mendapatkan penghasilan yang banyak dari YouTube. Sebab itu selalulah mencari ide-ide konten kreatif agar bisa selalu konsisten upload video. Karena ketika kita sering upload video, rajin mengupload video, itu bisa meningkatkan pada jumlah jam tayang kita dan subscriber kita tentunya. Semoga video ini bisa bermanfaat dan bisa meningkatkan pada perkembangan channel YouTube kita. Saya minta maaf apabila perkataan saya masih banyak yang kurang bisa difahami. Saya akan tetap terus belajar untuk meningkatkan kualitas video saya. Jangan lupa like dan komen untuk membantu saya meningkatkan channel YouTube ini. Sekian dari saya dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye bye.